Yang lebih menginspirasi saya itu, ya masyarakat di sekitar saya sebenarnya. Mhm. Dengan Lingkungan gitu ya, Mas, ya? Heeh. dengan kondisi mereka, dengan semua permasalahan di Mhm. masyarakat itu akhirnya saya lebih kenceng nih untuk berjuang di dalam partai buruh ini. Intinya tuh lebih membantu ke mereka-mereka yang membutuhkan lah, Iya iya. membantu pemerintah menyampaikan Betul atau betul, Mbak, menyalurkan, heeh. apa itu namanya, info-info penting kayak gitu, Iya. oke. Kalau di medsos yang memberikan saran atau masukan itu yang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat luas. Intinya jangan mengerucut hanya Mhm. memberikan komen yang tidak Mhm. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ridho Rica dalam podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri, ruang ngobrol santai yang membahas suara demokrasi, opini segar, dan cerita seru tentang kepemiluan. Baik teman pemilih, kali ini sudah hadir membersamai kita sosok pemuda yang luar biasa di Kabupaten Kediri. Beliau merupakan Ketua EXO Partai Buruh Kabupaten Kediri, yaitu Mas Vincentius Anjar Lesmana. Baik teman pemilih, sebelum kita ngobrol lebih dalam dengan Mas Anjar, kita akan tanya seputar kegiatan dan kita akan memperkenalkan Mas Anjar. Baik, monggo Mas Anjar silahkan memperkenalkan diri kepada teman pemilih. Oke, baik, terima kasih Mbak Ridho. Kawan-kawan pemilih, perkenalkan nama saya Vincentius Anjar Lesmana. Saat ini kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Esko Partai Buruh Kabupaten Kediri. Yang kedua, dan masih aktif di organisasi perburuan, terutama khususnya di Kota Surabaya, begitu Mbak. Oke, baik. Mas Vincent kalau lagi nggak sibuk urusan partai kayak gini, biasanya apa sih yang Mas Vincent lakukan kegiatan sehari-hari kayak gitu? Kalau saya, ini lebih ke ini Mbak ya, karena saya kan masih aktif di organisasi perburuan. Oh ya. Jadi, kegiatan sehari-hari ya kita terkait ketenagakerjaan, sosialisasi, terus, advokasi terkait permasalahan perburuan dan lain-lain, seperti itu sih Mbak, lebih ke situ sih kesehariannya. Oh ya, lebih ke Nggih. masyarakat lah intinya Nggih, ya. laras, seperti itu. Oke, baik. Oke, Mas Vincent penasaran nih kita semua. Awalnya dulu tuh gimana sih Mas Vincent akhirnya mantap masuk ke dunia politik khususnya di Partai Buruh ini? Oke oke. Ini sebenarnya sejarah lumayan panjang nih ya. Iya, pengalaman pribadi lah. Pengalaman Ya. pribadi. Dulu sebelum di Partai Buruh, saya kan dari 2016 itu mulai terjun di perburuan, organisasi perburuan, serikat pekerja. Ya. 2016 saya terkena PHK. Nah, di situ akhirnya saya fokus ke terhadap serikat pekerja itu. Sampai akhirnya di situ, eee, ya kita kita kan akhirnya tahu nih, Mbak, apa yang jadi permasalahan di dalam perburuan, Hmm. apa yang jadi permasalahan di dalam masyarakat, apa yang menjadi keinginan teman-teman buruh, teman-teman masyarakat. Akhirnya kok timbullah Partai Buruh, ya kebetulan Partai Buruh ini memang inisiatornya pertama kali itu dari pimpinan serikat pekerja kami, Oh iya. itu loh, Bapak Said Iqbal, gitu loh. Lah, kebetulan kok akhirnya beliau meneruskan Partai Buruh sebelumnya, akhirnya timbul Partai Buruh yang saat ini dengan visi misi yang sama di dalam serikat buruh, gitu loh. Nah, Hmm. dari situ, ya namanya kita juga aktivis buruh, mau nggak mau juga harus ikut mendukung terkait berdirinya Partai Buruh ini. Ya Oh, ini kan namanya apa ya, sudah jiwa, iya. akhirnya menjiwai kan gitu loh. Klik kayak gitu ya Kayaknya Mas ya, klik nih gitu kayak loh. gitu. Jadi Chemistry-nya dapet gitu heeh, ya Mas ya. chemistry-nya dapat. Karena apa? Karena apa yang menjadi permasalahan buruh ini faktornya adalah kebijakan. Kalau kita nggak masuk di dalam kebijakan itu, kita juga nggak akan bisa merubah gitu loh, kebijakan untuk buruh dan juga masyarakat lainnya. Makanya dari situ,
saya bersama teman-teman serikat pekerja yang lain akhirnya gabung menjadi Partai Buruh ini gitu. Jadi sekaligus untuk menampung aspirasi pendapat para buruh Betul. gitu ya, Mas? Nggih, Oke, kayak betul. gitu. Oke, kalau gitu. Kalau ngomongin partai buruh nih, Mas ya, kan pasti punya nilai-nilai kuat dalam keseharian. Itu terasa nggak sih dalam kehidupan Mas Vincent itu? Kalau terasanya ini Mbak, terkait sosial, Jadi sosialnya itu. seperti lebih diperhatikan kayak gitu, Mas? Iya, jadi kalau dampak pribadi di diri saya, ini akhirnya sifat sosial yang dulunya kita sudah terbiasa dengan membantu masyarakat tidak mampu, membantu buruh, ini akhirnya kebawa Mbak, gitu loh. Jadi intinya gampang gampang terketuk gitu Oh, kalau jadi mendengar kebiasaan untuk menolong istilahnya kayak gitu ya ya, gitu ya, Mas ya? selama Heeh, kita heeh. bisa mengusahakan, kita bisa menolong, Mmm, akhirnya kita ikut turun gitu loh. Jadi oke. seperti itu. Oke, Mas Vincent, Iya. selama perjalanan ini tuh ada sosok yang benar-benar ngasih pengaruh besar ke Mas Vincent gitu nggak sih? Kalau sosok sih jujur saya nggak punya ini Mbak ya, apa, tokoh-tokoh tertentu atau sosok tertentu gitu loh, terkait ini. Mungkin kalau tokoh-tokoh itu hanya saya ambil ilmunya dan saya terapkan itu, yang baik ya saya pakai, yang enggak ya enggak. Cuman yang lebih menginspirasi saya itu ya masyarakat di sekitar saya sebenarnya. Mhm. Dengan Lingkungan gitu ya, Mas, ya? heeh, Heeh. dengan kondisi mereka, dengan semua permasalahan di masyarakat itu akhirnya saya lebih kenceng nih untuk berjuang di dalam partai buruh ini. Seperti Lebih itu sih. semangat lagi ya, Mas, Nggih, ya? seperti itu. Oke, gitu. Menurut pandangan Mas Vincent nih ya, Mas, potensi apa di Kabupaten Kediri yang sebenarnya sangat besar namun belum tergarap secara maksimal? Kediri ini kalau sama-sama kita lihat sebenarnya banyak potensi ya, terutama di lahan ya, lahan itu kan banyak pertanian, perkebunan di Kediri itu banyak. Terus mungkin yang belum terekspos keluar ini mungkin terkait seni dan budaya. Ya kita tahulah dulu Kediri kan ada bekas kerajaan, terus keseniannya sebenarnya banyak nih, Iya, kebudayaan ini banyak nih. Lah, ini yang seharusnya kita expose lebih gitu loh. dikembangkan kayak Lebih gitu ya? dikembangkan biar dunia luar itu tahu nih Kediri itu, kotanya seperti ini, Biar gitu loh. lebih ramai selain Betul ada sekali. gumul dan lain kayak gitu ya, Ah, Mas, ya? gitu, betul Oke. betul sekali, Mbak. Berarti dari pandangan Mas Vincent itu, Mas Vincent tuh ingin lebih mewujudkan dari segi keseniannya tadi ya, Mas, ya, kayak kayak semacam di Kediri itu banyak candi-candi ya, Mas, ya? Betul betul banget, Jadi banyak lebih candi. dieksplor agar Iya, orang lain atau masyarakat di luar Kediri itu lebih paham dan betul, betul banget. semakin menarik peminat untuk, Nah, itu, kayak gitu. seperti itu. Oke, Mas Vincent. Mas Vincent selama ini sih sering dengar curhatan warga ya, Mas. Kira-kira masalah apa yang paling sering mereka sampaikan ke Mas Vincent untuk akhir-akhir ini? Kalau permasalahan sih ini, Mbak, kalau sekarang kan memasuki pendaftaran sekolah Mhm. baru nih, masalah pendidikan. Masalah pendidikan, terus masalah kesehatan. Kebetulan, di organisasi buruh juga di partai buruh ini ada namanya, Jamkeswot atau namanya relawan kesehatan. Nah, dari yang lebih sering itu masalah jaminan kesehatan sih, gitu loh. Intinya, ini ada orang tidak mampu nih, dia sudah sakit keras, terus tidak punya penjamin, Iya. ya kan. Ya kita kita tahu sekarang Kediri ini udah UHC lah, intinya masyarakat yang ber-KTP Kediri itu kan mendapatkan pelayanan gratis atau BPJS gratis dari Wah, pemerintah Kabupaten iya, Kediri. heeh. Yaitu saya acungi jempol lah itu pencapaian yang luar biasa untuk Kediri lah. Saya sangat patut diapresiasi lah itu. Cuman terkadang masyarakat itu tidak tahu, Mbak, tidak tahu. Karena mungkin sistem-sistem yang UHC atau sistem-sistem jaminan kesehatan seperti ini tidak sampai ke masyarakat-masyarakat di Mmm, tingkat bawah kayak tingkat gitu. bawah gitu loh. Makanya di situ kita hadir gitu loh, kita hadir mengarahkan, bahkan Mhm, sampai mendampingi sampai ke rumah sakit, mhm. seperti itu. Terkait itu. Terus yang kemarin masalah THR, Mmm, itu kan masalah THR itu masalah yang sangat krusial apalagi
perusahaan Sensitif. sensitif Mbak gitu loh. Apa sebelum hari raya mereka seharusnya mendapatkan THR, akan tetapi perusahaan tidak memberikan atau THR-nya itu dipotong gitu loh. Lah itu yang sering untuk yang terakhir-akhir ini yang disampaikan ke saya, ke kita teman-teman partai buruh, ke teman serikat. Nah, akhirnya mau nggak mau kita juga mengawal agar hak-hak buruh itu bisa terpenuhi, seperti itu Mbak. Tersampaikan Nggih, secara oke. seperti itu. Oke, Mas Vincent. Kalau ngomongin partai buruh sih banyak banget ya, Mas. Nggih, Dalam masyarakat itu apa siap. kayak menolong, membantu atau Nggih, mensosialisasikan yang betul. belum tersosialisasi dari Nggih, bawah kayak gitu. nggih, Intinya tuh lebih membantu ke mereka-mereka yang membutuhkan lah, nggih, nggih. membantu pemerintah menyampaikan Betul atau betul Mbak, menyalurkan heeh. apa itu namanya info-info penting kayak gitu. Iya. Oke. Mas Vincent kalau boleh ngomongin mimpi nih Mas, dalam 5 tahun ke depan tuh Mas Vincent pengen ngelihat Partai Buruh Kediri ini mau jadi seperti apa? Ya mungkin ini mimpi seluruh partai ya, terutama partai non-parlemen. Intinya kita partai itu paling tidak punya minimal satu lah perwakilan atau dewan Kursi. lah gitu loh Iya. yang intinya di situ kita bisa punya kesempatan menyampaikan ini loh partai buruh gitu loh. Inilah kebijakan-kebijakan yang bisa dibuat oleh partai buruh yang selama ini mungkin masyarakat di Kabupaten Kediri belum seberapa tahu ya. Karena kan partai buruh ini termasuk partai yang baru lah, baru satu periode kemarin ikut pemilu ya kan. Makanya keinginan kita ingin menunjukkan benar-benar real kinerjanya partai buruh di masyarakat meskipun kita sebelumnya sudah selalu real untuk membantu masyarakat, tapi dengan membuat kebijakan mungkin kami bisa bisa lebih menyentuh ke masyarakat luas gitu loh, Mbak. Lebih bisa dikenal lah kayak gitu Betul ya sekali, Mas. Oh, nggih. iya. Semoga harapannya itu dapat terwujud untuk Amin saat amin ini ya. amin amin amin, Oke. nggih. Baik Mas Vincent, buat anak muda yang pengen gabung nih Mas, sebenarnya apa sih yang paling penting skill, mindset atau hal lain yang pengen bergabung di EXO Partai Buruh ini? Kalau terkait Esko Partai Buruh ini sebenarnya pertama itu mindset. Mindset, Mbak. Karena yang kita tahu ya kalau ngomong politik nih, ngomong politik itu anak muda itu udah apa ya, terlalu apatis. Maksudnya wis nggak mau tahu, paling ya juga itu-itu aja gitu loh. Jadi gimana Partai Buruh ini hadir merubah mindsetnya dahulu gitu loh. Mindsetnya dahulu. Karena ini pernah saya lakukan waktu itu bersama teman-teman yang awalnya tidak mau kenal politik atau tidak mau kenal partai ya kan. Kita awalnya ngobrol Mbak, yang ngopi gitu, ngopi, ngobrol, terus kita tanya, sudah bekerja belum atau sekolah di mana, terus apa yang menjadi kendala, gitu loh kan. Nah akhirnya di situ kita arahkan dulu nih, kita arahkan, oh kendalanya seperti ini, terkait permasalahannya seperti ini, gitu loh. Baru nanti kita memperkenalkan terkait politik, gitu loh. Pertama politik dulu nih, Iya. politik Biar dulu. pandangannya anak muda itu tidak Betul, sekeras kayak heeh, gitu betul ya Mas Mbak, ya. betul. Karena menurut saya, kalau di Indonesia sendiri sejak lahir itu sudah kita harus tahu sudah apa ya, apa yang kita nikmati ini semua ada produk politik. Dari demokrasi ya itu Heeh, Mas ya. betul sekali gitu loh. Makanya pandangan-pandangan seperti itu yang harus kita rubah Iya. terhadap anak-anak muda Biar sekarang. pandangannya lebih baik lagi ya Mas ya. Heeh, betul, seperti itu. Jadi biar anak-anak muda itu lebih minat kayak gitu ya Nggih, Mas ya. Biar nggih, betul. biar politik di Indonesia itu juga lebih maju kayak gitu ya Heeh, Mas ya. sama seperti itu. Oke, baik. Kalau hubungannya partai buruh di Kediri itu gimana Mas sama partai-partai lain kayak gitu? Biasanya ngopi bareng atau hubungannya tuh yang panas-panas kayak gitu loh Mas atau sering ngopi-ngopi bareng kayak gitu? Enggak lah, kalau panas enggak lah. Kita kan sama-sama punya visi misi Iya. sama sebenarnya. Ya cukup baik lah kita sama teman-teman partai itu. Ya kadang waktu itu kadang kalau ada acara apa gitu kita mesti diundang dan seperti itu ngopi, sharing, sekedar Iya. sharing-sharing gitu ya tetaplah ngobrol-ngobrol seperti itu. Baik kok, cukup baik kalau di Kabupaten Kediri ini
hubungannya kita. Jadi nggak yang panas banget kayak gitu Enggak ya lah Mas ya. Mbak, Jadi kan tetap menjalin solid iya antar tetep satu lah, sama heeh, lain. Oh, tetep oke lah. kayak gitu. Nggih, Jadi biar lebih adem ayem damai betul, sejahtera heeh. kayak gitu. Oke. Baik Mas Vincent. Oh iya, di Kediri ini kan sekarang banyak banyak apa tadi ngomonginnya kayak tadi kesenian kayak candi, tempat-tempat wisata. Apalagi Nggih. sekarang tuh di Kediri ada Bandara Ndoho kayak gitu ya Mas ya. Oh iya, heeh, betul. Menurut Mas Vincent tuh pandangannya kayak gitu gimana menurut bandara? Kalau Mas Vincent berbicara secara warga Kediri kayak gitu loh Mas. Iya. Pendapatnya tentang Bandara Ndoho Ya ini. ini suatu perkembangan yang luar biasa ya, Kabupaten Kediri setelah berpuluh-puluh Iya. tahun atau beratus-ratus tahun sekarang sudah ada kemajuan merupakan perkembangan yang sangat bagus, ada bandara lah. Ini mungkin ya mungkin saat ini mungkin apa penerbangannya mungkin kelas domestik ya mungkin untuk saat ini. Masih Mungkin terbatas ya masih Mas ya. terbatas ya. Makanya dengan tadi kembali lagi ke awal ya, kalau kita bicara kebudayaan kesenian lah ini bisa kita manfaatkan. Otomatis bandara ini nantinya ya mudah-mudahan ke depan Iya. menjadi bandara internasional seperti Pulau Bali lah. Ya, nggak cuman domestik kayak Seperti gitu ya Mas. Jogja Iya, gitu iya, kan terkait kesenian, iya. kebudayaan, terus khas oleh-oleh Kediri ini kan banyak sekali Mbak Iya, nih. heeh. Terus apa ya terkait oleh-oleh yang lain meski souvenir-souvenir lah itu juga nanti bisa bisa sebenarnya bisa lebih dieksplor lagi karena masyarakat Kediri saya yakin ini apa ya, pecinta seninya banyak sih gitu. Ya, Dan itu juga nanti kan akan membantu perekonomian masyarakat Kediri juga kalau lebih maju, meningkatkan ya betul, Mas ya. meningkatkan taraf Heeh, hidup masyarakat heeh. sendiri. Karena pabrik-pabrik di Kediri kan Iya. nggak seperti di kota besar Iya, kan. kan hanya ada beberapa. Ada Heeh, beberapa gitu heeh, lah. nggak yang Hal-hal seperti heeh. itu nanti yang bisa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kediri. Semoga Kediri menjadi lebih maju, bandaranya juga Betul. lebih luas, Kita jangkauannya, keseniannya juga lebih semakin dieksplor kayak heeh, gitu ya Mas ya. betul betul. Oke. Oke Mas Vincent, kalau soal memimpin, Mas Vincent tuh lebih suka yang langsung ngasih arahan atau tipe duduk bareng atau diskusi sama tim? Kalau saya sebenarnya lebih senang duduk bareng sih, Mbak. Saya lebih senang mendengarkan. Jadi kalau sama tim, apa yang menjadi permasalahan baik di internal maupun di apa ya, di masyarakat gitu kan. Lebih senang saya mencari solusi itu bersama. Intinya mungkin pengurus, teman-teman pengurus punya solusi seperti ini, A, pengurus ini mempunyai solusi yang B lah. Di situ nanti kita cari solusi alternatif yang terbaik gitu. Lebih senang seperti itu sih. Kayak diskusi kayak gitu ya Mas, diskusi Seperti santai kayak diskusi gitu, santai lebih seperti mendengarkan itu. pendapat satu sama lain, oh Nggih, kayak gitu loh. gitu. Seperti itu. Oke. Oh iya Mas, zaman sekarang itu kan serba medsos. Iya, betul. Menurut Mas Vincent, penting nggak sih politisi itu aktif di Instagram, TikTok, atau Facebook, atau medsos-medsos yang lainnya kayak gitu? Ya, karena mengikuti perkembangan zaman saat ini sangat penting sih medsos. Karena medsos itu senjata ampuh nih. Senjata ampuh untuk merubah pola pikir sebenarnya. Karena mau nggak mau Gen Z sekarang kan main medsos Iya. semua nih. Cuman ya itu sih pesan saya politisi memberikan kalau di medsos ya memberikan saran atau masukan itu yang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat luas. Intinya jangan mengerucut hanya memberikan komen yang tidak baik, tapi memberikan arahan-arahan gitu loh. Jadi masyarakat luas, Gen Z dan lain-lain itu bisa paham. Karena kalau anak muda sekarang sih gimana caranya medsos itu menarik kan buat kita, menarik buat anak muda lah. Untuk politisi sih harusnya masuk ke dalam anak muda itu. Yang menarik buat anak muda seperti apa? Ya kita harus membimbing mereka, nggak kita hadapkan dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih susah dicerna oleh anak muda. Jadi anak muda akhirnya apatis dengan politik, seperti itu. Jadi dengan medsos itu kita bisa memberikan pengertian lah kayak Betul gitu ya Mas sekali, ya. Jadi heeh. nggak hanya untuk
gimana, cuman ya menarik minat anak Heeh, muda kayak betul. gitu. Ya Berarti kita penting banget ya Mas ya medsos penting itu? banget medsos itu sebenarnya Untuk gitu. apalagi untuk memviralkan suatu Betul kayak gitu. sekali, Wah, iya. sekarang Bukan kita pencitraan, iya iya. bukan. Cuman kan ya memang kadang itu medsos itu juga penting untuk memperkenalkan diri, Mhm. memperkenalkan sebuah partai, itu sangat penting sekali gitu loh medsos. Apalagi sekarang medsos, tanpa medsos itu seperti hampa kayaknya ya Mas ya? Kayaknya seperti itu, seperti itu. Oke. Oke Mas, kita agak santai dikit karena tadi kan udah banyak ngobrol yang tidak Oke oke oke. habis putusnya. Oh iya, sekarang kalau Mas Vincent disuruh memilih itu, kalau mau rapat resmi itu mau di hotel atau diskusi lesehan atau makan tahu tempe goreng kayak gitu. Kalau Mas Vincent suruh memilih kayak gitu loh Mas. Kalau rapat resmi-resmi kayak gitu. Kalau rapat resmi sih lebih enak di lesehan sih, Mbak. Karena Lebih santai ya lebih Mas ya? santai, iya lebih santai ya. Heeh, Biar kita itu kenapa ya, forum kalau santai itu mungkin otak ini jadi lebih fresh gitu, nggak tegang gitu heeh, loh. heeh. Tapi kalau kita di hotel, kita kan itu saya sering kan di undang rapat di Iya, hotel-hotel heeh, gitu, heeh, heeh. 2 jam, 3 jam itu sudah Iya, panas rasanya iya, ini, mata udah tegang, iya. gitu loh. Jadi pengennya Iya, keluar aja heeh. karena mungkin konsentrasi, terlalu konsen dan lain-lain. Tapi Mhm, kalau di lesehan, kita ngobrol mhm, santai, sharing dan lain-lain mungkin lebih dapat, lebih kena gitu sih, menurut mhm. saya Mau gitu. berjam-jam pun tetap oke Oke ya, Mas, oke ya? aja Heeh, gitu. heeh, heeh. Jadi apa yang disampaikan itu lebih Mhm, lebih mengena kayak betul gitu ya. betul Biasanya sekali. memang kalau rapat di hotel itu memang tegang sih, Mas. Emang Mbak, Iya, tegang banget gitu loh, apalagi kita kan heeh. perokok-perokok nih, Iya, gitu apalagi loh. kalau yang no smoking itu, waduh nanti Iya, pasti bapak-bapaknya keluar masuk malah heeh, jadi gitu nggak loh, konsen. Oke, bener. heeh. Berarti memang ternyata tuh enak berbaur dalam Iya, masyarakat lebih kayak gitu. kekeluargaannya Heeh, lebih heeh. dapet sih Iya. rasanya kalau lesehan gitu. Oke. Baik nih Mas Vincent, pertanyaan terakhir ini ya, sebelum Oke kita oke, mengakhiri podcast iya. kita kali ini. Pesan kesan apa yang akan Mas Vincent sampaikan untuk masyarakat Kediri yang mungkin masih ragu sama politik? Oke, baik gini Mbak Rido, jadi sekali lagi saya tadi sudah pernah buka tadi Ya. bahwa disadari atau tidak disadari, kita hidup di negara ini semua adalah hasil dari produk politik. Mulai dari lahir, terus pekerjaan, sampai, terkait pangan, itu semua produk politik. Jadi, ya pesan saya, kita tidak boleh terlalu apatis lah terhadap Hmm. politik, karena mau nggak mau, kita juga masuk di dalam politik. Jadi, gunakan suara kita sebaik-baiknya, gitu kan. Gunakan suara kita sebaik-baiknya, pilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dan gunakan suara itu untuk memilih pemimpin yang benar-benar kita percayai. Jangan sampai kita menjadi apatis dan golput, itu sangat merugikan bagi kita sendiri. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, Iya. baik. Terima kasih Mas Vincent atas obrolannya Sama-sama, Mbak Rido. yang sangat seru. Seru atau Oke. tidak ya, nggak tahu ya Mas ya. Seru Semoga seru 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 ya Mas seru ya. seru 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 banget, Oke, iya. semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi di Amin amin. kesempatan yang akan datang atau kapan. Siap Dan siap. terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Nggih, kita sami-sami, bisa Mbak. podcast bersama. Nggih. Semoga apa yang Mas Vincent sampaikan bisa mengenai hati para pemuda kita sehingga Siap. lebih berminat untuk ke politik kayak gitu Betul dan sekali. memiliki pandangan yang lebih terbuka tentang politik kayak Nggih nggih. gitu. Nggih. Oke, teman pemilih, demikianlah perbincangan demokrasi kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dimanapun berada yang telah bergabung dalam podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Tetap semangat, tetap kritis, dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan lupa follow, like, subscribe, komentar dan share seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Kediri. Saya Rido Rica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.